Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nesa Kamalika dengan NIM 21962745, kelas 21 Ilmu Komunikasi 08. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya paparkan yaitu materi tentang teori komunikasi. Teori komunikasi yang saya pakai adalah teori agenda setting. Di samping saya sudah terdapat PowerPoint yang berisikan tentang materi teori agenda setting. Saya akan menjelaskan sedikit tentang intisari dari teori agenda setting dengan contoh kasusnya. Pada era saat ini, media massa berkembang sangat pesat dan juga meluas. Terdapat beberapa teori untuk mengelompokkan dan juga membuat batasannya. Teori ini cukup populer di kalangan peneliti media massa untuk memperoleh informasi tentang apa pengaruh media terhadap penonton dalam kepentingan sebuah isu. Media diduga dapat mengarahkan sebuah isu dalam masyarakat dengan cara membuat agenda untuk meramu isu agar menjadi wacana bahasan masyarakat sesuai dengan kebutuhan media tersebut. Pada penelitian yang pertama, yang tepatnya saat pemilihan presiden di Amerika Serikat, McComb and Shaw pada tahun 1968, mereka menemukan dua hal yang penting, yakni kesadaran dan informasi. Dalam menganalisa fungsi agenda setting, media ini mereka berkesimpulan bahwa media massa memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap apa yang pernah bicarakan mengenai kampanye politik tersebut dan memberikan pengaruh terhadap isu-isu yang penting untuk dibicarakan. Stephen B. Littlejohn dan Karen A. Voss mengemukakan bahwa teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Hal ini terjadi karena media massa harus selektif dan melaporkan berita. Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa masyarakat ketahui pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjagaan gerbang oleh media. Teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell, McComb, and Donald Shaw dalam Public Opinion Quarterly adalah salah satu teori tentang proses dampak media atau efek komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Agenda setting menggambarkan kekuatan pengaruh media massa yang sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat. Karena media memberi tekanan pada suatu peristiwa, media itu akan mempengaruhi audiens untuk menganggapnya penting. Media sangat penting di mata publik. Media memberikan perhatian yang berbeda kepada setiap orang pada sebuah topik atau peristiwa. Memiliki kekuatan menentukan porsi atensi pada suatu isu atau peristiwa yang menyamatkannya dalam benak publik. Berikut ada beberapa penelitian tentang teori agenda setting. Yang pertama, penelitian Chapel Hill. Penelitian sistematis pertama hipotesis penentuan agenda setting dilakukan oleh McComb and Shaw pada tahun 1972. Mereka meneliti penentuan agenda setting dalam kampanye presiden tahun 1968 dan membuat hipotesis bahwa media massa menentukan agenda untuk setiap kampanye politik yang mempengaruhi proyeksi sikap terhadap isu-isu politik atau hubungan sebab akibat. Yang kedua, terdapat penelitian Charlotte. Penelitian ini sebagai penentuan agenda media memang menemukan adanya hubungan yang kuat antara agenda media, agenda publik selama masa kampanye 1968. Pada penelitian yang ketiga, yaitu ada penelitian Santo Iyengar. Santo Iyengar dari Yale University bersama dua rekan sejawatnya melakukan eksperimen dengan menggunakan rekaman videotape. Tayangan berisi televisi kemudian membuang beberapa berita dan menggantinya dengan berita lain. Hal ini dilakukan untuk memanipulasi isi berita tersebut sedemikian rupa untuk menonjolkan isu-isu yang dianggap kurang penting. Ada 3 jenis agenda, yaitu 1. Agenda media, kedua agenda publik, dan ketiga agenda kebijakan atau agenda politik. Yang pertama ada agenda media, yaitu suatu proses yang menetapkan prioritas dalam media untuk menentukan isu ataupun peristiwa. Yang kedua ada agenda publik, suatu isu yang dapat memotivasi dan juga mengajak publik untuk audiens untuk berinteraksi. Yang ketiga ada agenda kebijakan, suatu hal yang menganggap bahwa agenda publik dan agenda kebijakan saling berkaitan. Beberapa konsep teori yang terdapat di agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Yang pertama ada konsep teori dari agenda media, yaitu terdapat visibility. Visibility yaitu jumlah dan suka
dalam tingkat menonjolnya suatu berita. Kedua ada audience challenge, suatu tingkatan yang menonjol bagi halayak atau relevansi suatu isi berita dengan kebutuhan halayak. Yang ketiga ada valence, yaitu menyenangkan atau tidaknya cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Berikutnya ada konsep teori dari agenda publik, yaitu yang pertama adalah konsep teori familiarity. Yang dimaksud familiarity yaitu derajat kesadaran halayak akan topik tertentu. Yang kedua, personal challenge, yaitu relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Yang ketiga ada favorability, yaitu pertimbangan senang atau tidaknya terkait suatu topik atau berita. Yaitu yang ketiga ada agenda kebijakan, konsep-konsep teori yang ada di agenda kebijakan. Yang pertama yaitu support. Support adalah kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. Yang kedua ada likelihood of action, yaitu suatu kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibarat. Yang ketiga ada freedom of action, yaitu nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Berikut terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, publik dapat mengetahui informasi penting yang sedang hangat yang terdapat di media massa maupun media online. Yang kedua, media juga dapat membantu menciptakan citra tertentu untuk seseorang calon dengan membuat sebagian karakteristik pribadi tampak lebih penting dan dengan mengabaikan karakteristik yang lain. Untuk kekurangannya yaitu, liputan media seringkali tidak begitu sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di realita. Terdapat dua asumsi dasar pada teori agenda setting. Yang pertama, pers dan media. Pers dan media tidak mencerminkan realitas atau kenyataan yang sebenarnya, melainkan mereka membuat atau membentuk isu. Yang kedua ada media massa menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut yang selanjutnya memberikan publik kesempatan untuk dapat menentukan mana isu yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya. Bernard Coher, seorang ahli politik, menyampaikan asumsi dasarnya mengenai media massa. Media massa lebih sekedar memberi informasi atau opini. Media massa mungkin saja kurang berhasil mendorong orang untuk memikirkan sesuatu. Tetapi media massa sangat berhasil mendorong halayak untuk menentukan apa yang akan dipikirkan. Proses agenda setting. Proses yang harus ditempuh untuk mencapai agenda setting ialah menciptakan segala isu atau menonjolkan segala isu yang akan diangkat untuk mempengaruhi audiens atau masyarakat dengan disebut priming. Setelah itu media membuat pesan-pesan yang ditujukan agar menjadikannya berita dengan makna tertentu dan dibingkai sesuai pengemasan berita dalam media tersebut atau biasa disebut dengan framing. Poinnya ialah priming berfokus pada isu yang diberitakan, sedangkan framing berfokus pada bagaimana cara membingkai isu yang akan diberitakan. Oleh karena itu, agenda setting sangat penting untuk mengetahui sebuah isu yang sebenarnya dan lebih aware terhadap sebuah media. Contoh kasus yang pernah ada di Indonesia yaitu pemberitaan mengenai kasus korupsi. Isu-isu dan kasus yang berkembang seolah terdapat setting dari media massa. Pengalihan isi pemberitaan menjadi hal yang perlu dikaji dan dianalisis secara cermat. Rating menjadi alasan yang kuat dalam isi pemberitaan. Kasus Bank Senturi, beberapa elit politik ternyata ikut masuk dalam daftar hitam. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK pun juga berlanjut pada saat itu. Media massa seolah-olah menemui titik cerah dan optimis dalam penyelesaian kasus ini. Media massa sangat berantusias memberitakan perkembangan kasus ini. Kasus ini sempat beberapa kali menjadi headline, tetapi beberapa hari kemudian, arah pemberitaan media massa berbelok. Muncul kasus baru yang menggemparkan lembaga hukum Indonesia. Kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar. Kasus suap Ketua MK Akil Mokhtar menjadi topik menarik dalam pemberitaan di media massa. Publik kembali digiring menuju pemberitaan yang lain. Publik yang tidak begitu cermat dan kritis dengan pemberitaan tersebut mungkin akan menerima begitu saja, sebagaimana yang disuguhkan oleh media massa, tanpa merasa bahwa ada kejanggalan. Tetapi bila dikritisi dan dikaji secara cermat, ada settingan tersendiri yang dilakukan dengan media massa, yang kemudian dipopulerkan oleh sarjana-sarjana komunikasi sebagai teori agenda setting.